ini materi yang kemarin ya, yang sudah sempat kita bahas. Ini jadi kapan sebuah produk membutuhkan desain kemasan, itu ada ini karena desain kemasan membutuhkan produk baru seperti ini ya. Lalu juga kemasan untuk perluasan produk itu. Lalu yang ketiga kemasan untuk promosi edisi khusus, membutuhkan kemasan karena adanya persaingan kompetitor ya. Kemarin contohnya kita udah bahas, ada Oreo, ada Rodeo, ada Goryeo. Lalu yang selanjutnya desain kemasan untuk repositioning produk. Jadi perubahan positioning di mata klien, produk yang akan dikemas itu seperti apa gitu ya. Lalu dari sebuah kemasan itu ada beberapa poin terkait adanya material kemasan, komputer grafis, seni, teknik cetak dan sebagainya. Tuh, lalu ya. Nah, kemarin juga sempat menyinggung yang harus ada di dalam kemasan itu apa aja. Itu ya. Masih ingat ya? Jadi yang pertama harus ada brand, ada gambar, ilustrasi, graphic design, foto, ada tekstur atau super grafis seperti kayak contohnya di labelingnya McDonald, di kemasan nasinya itu. Loh, Yang di Zoom, Pak. ini udah nyala Mas. Cek. Mas Amri, suara saya kedengaran nggak? Masuk Pak, masuk. Masuk ya? Juga, Pak. PPT-nya udah berubah ya? PPT sudah sampai ini brand, gambar, illustration, grafik, dan lain-lain. Oh ya, oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Amri. Jadi ya ini yang kemarin harus ada di kemasan ya. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi, ada brand. Brand itu adalah mereknya, lalu ada gambar itu bisa berupa ilustrasi, graphic design atau foto. Lalu ada teks itu berupa tipografi, lalu ada fontnya juga, lalu juga ada nama produk. Kadang nama produk dan nama brand itu bisa juga sama, ya. Lalu ada warna, otomatis pasti harus ada warna. Ada bidang atau bentuk, biasanya untuk melandasi dari tipografinya. Lalu ada tekstur, ada super grafis. Tekstur super grafis ini dipakai untuk beberapa produk yang menunjukkan atau brand pada kemasannya. Contohnya kayak dibungkus di use, reuse dan juga recycle. Lalu juga ada produksi atau made in mana. Biasanya kalau ada made in tuh menambah nilai kepercayaan dari sebuah produk yang dikemas, sebuah brand. Contohnya aja kalau kita lihat, yang paling gampang contoh itu makanan ya, makanan atau elektronik. Kalau kita udah tahu dia produksi mana, kadang meningkatkan kepercayaan kita untuk memilih sebuah brand tersebut. Dan itu ada pada label di sebuah kemasan. Pada dasarnya teman-teman, oke, kemasan itu dibagi menjadi 4 ya. Ada kemasan primer, ada kemasan primer. Kemasan primer itu adalah kemasan yang melindungi produk secara langsung, atau kemasan yang langsung menyentuh produknya. Itu disebut dengan kemasan primer. Ya. Lalu yang kedua ada secondary packaging. Apa itu secondary packaging? Secondary packaging adalah kemasan yang melindungi kemasan primer. Ya, itu paling dasarnya seperti itu. Lalu ada juga packaging itu biasanya di forward packaging atau biasanya kemasan untuk shipping, pengantaran. Salah. Itu ya. Kenapa Mas? Iya, double. Jadi yang pertama ada first packaging, kemasan langsung menyentuh produknya. Lalu ada second packaging, kemasan yang melindungi first packaging. Lalu ada third packaging, biasanya kemasan yang digunakan untuk membawa beberapa second packaging. Lalu yang keempat ada fourth packaging, yaitu kemasan yang biasanya digunakan untuk shipping atau pengiriman jarak jauh. Gitu ya. Jadi ada 4 kemasan. Kemasan kelima ada nggak? Nggak ada ya. Udah mentok 4 itu aja. Biasanya kemasan keempat itu berupa kayu, kardus dan sebagainya.
Itu. Tapi biasanya orang-orang itu hanya menggunakan istilah sampai packaging saja atau secondary packaging aja. Nah, kalau di dunia pendidikan seperti yang kita lakukan sekarang, istilahnya adalah second, ya. Tapi kalau di istilah yang lainnya itu biasanya menggunakan yang pertama itu kan tadi ada primary sama secondary, itu kalau dunia pendidikan. Tapi kalau biasanya di dunia pekerjaan atau di dunia industri itu namanya first and second. Ya, ada primary dan secondary, ada first dan juga ada second. Sebenarnya sama itu. Paling umum biasanya digunakan untuk kemasan-kemasan makanan, itu paling umum. Snack dan sebagainya itu paling umum ada first and secondary. Kalau baju tuh ya cuma first aja. Plastik itu first. Tapi kalau plastiknya kalian beli di Matahari lalu di Matahari dikasih kantong, berarti kantongnya second. Gitu, ya. Tapi kalau misalnya makanan udah jelas banget, kayak permen itu kan ada firstnya. Permen kecil-kecil itu ada firstnya ya. Lalu ketika dia dijual dalam bentuk 50 biji, dia ada secondnya. Kotak gede kayak Mentos gitu ya. Lalu ketika Mentos itu dibuat untuk kulaan, karena ada kemasannya lagi, itu thirdnya. Ketika kulaan itu dikirim ke beberapa distributor, ada kardusnya, itu fourthnya. Jadi kayak gitu, gampangnya seperti itu. Ya, itu adalah proses kemasan. Nah nanti ketika UAS, jadi ketika UAS teman-teman akan membuat sampai third packaging. Ya, jadi first dulu, setelah first itu lalu ada second lalu nanti ada third. Third itu tidak harus melindungin, ya tidak harus melindungin secondnya. Bisa jadi ketika kalian membuat sebuah produk mau dibundling gitu ya. Misalnya parfum sama hand body gitu ya. Kita ambil contoh body shop. Parfum sendiri itu kan sudah first packaging karena dia melindungi air parfumnya dalam botol kaca. Ya, itu udah first. Lalu ketemu second, dikotakin lagi. Ya, dikotakin lagi. Udah. Lalu juga ada kemasan hand body. Kemasan hand body itu kan bentuknya krim. Dia ketemu first. Ya, lalu dia dibundling dengan parfum. Jadinya kan sama-sama ketemu secondnya. Nah, ketika second itu mau dijual, edisi Natal atau edisi apa, dia membutuhkan third. Thirdnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kantongnya. Jadi seperti itu nanti gambaran UAS-nya. Tidak harus produk seperti saya contohkan ya. Mau makanan juga nggak apa-apa, mau clothing juga boleh. Yang penting nanti dibundling. Jadi gambaran UAS-nya nanti seperti itu. Jadi produknya kalau bisa bukan variannya, tapi berbeda jenisnya. Varian tuh kayak misalnya saya mau ngambil keripik. Satunya keripik rasa nangka, satunya keripik pisang. Itu kan sama-sama keripiknya. Kalau bisa yang lain. Supaya kalian punya kesempatan untuk membuat kemasan berbeda. Jadi kayak gitu ya. Jadi sekali lagi kemasan primer atau first packaging adalah kemasan yang digunakan untuk melindungi produknya langsung. Lalu kalau second itu melindungi kemasan pertamanya, kalau third melindungi kemasan ketiga, dan kalau kemasan keempat atau fourth packaging biasanya digunakan untuk shipping, pengiriman. Itu yang kemarin materi tambahannya ya. Setelah kita ngomongin apa saja yang harus ada di dalam sebuah kemasan. Oke, sebelum kita lanjut ke itu materi kemasan, mungkin ada yang mau ditanyakan material kemasan. Oke, saya sambil minta tolong teman-teman yang offline untuk nulis ya nama dan NIM untuk absen. Mungkin teman-teman yang online ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan bahasan ini? Mungkin minggu lalu waktunya terbatas, lalu sekarang mau menanyakan. Silakan. Ya, silakan Mas. Susu. Oke, pertanyaan bagus. Jadi kalau kita ngomong dari apa yang saya jelaskan tadi ya, jadi yang gambar di depan ini ada botol susu banana ya.
Ya, first packaging botol plastiknya atau botol kacanya ya. Kita nggak tahu plastik atau kaca ini ya. Apakah pil itu yang kayak pisang tuh ya, itu menjadi second packaging? Iya, itu second packagingnya mas. Second packagingnya. Jadi itu yang didesain. Apakah mau kemasan yang benar-benar menutupi kemasan packagingnya? Bisa. Jadi nanti kalau misalnya di sini ada botol gitu ya, ada botol. Tuh. Ada yang namanya labeling mas. Labeling itu berarti hanya separuh saja di labeling. Ini masih termasuk first. Di firstnya ada dua, ada botol kaca yang selalu memiliki airnya dan juga ada labelingnya. Itu. Tapi kalau ini tadi contohnya dia menjadi second packaging, karena dia menutupin first packaging secara penuh. Tidak harus beda bentuk, tidak harus. Itu ya, tidak harus beda bentuk. Dia kan memiliki dua pilihan, ya. Pilihan dia menggunakan labeling kayak Aqua itu ya, labeling itu, atau dia menutupin semuanya. Kalau dia labeling seperti Aqua, berarti dia tetap menjadi first packaging. Kan bentuk dari first packaging dia menjadi second. Kayak contohnya gambar di atas ini. Itu ya, kan ada makna tersendiri. Ada nggak orang yang beli Aqua, lalu labelnya dibuka? 1:100 ya. Ada dosen ini juga di software. Gitu. Silakan ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke materi selanjutnya ya. Ini saya close dulu. Ini dimatikan. Material kemasan. Oke, kita ngomongin material kemasan ya. Saya sambil baca ya teman-teman ya. Jadi penting sekali bagi seorang desainer untuk menentukan material kemasan ya, karena dengan kita menentukan material kemasan berarti kita bisa paham apa yang kita kemas. Sempat menjadi pertanyaan minggu lalu Mas Fiu menanyakan ketika ngomongin tentang saintis, perlu nggak kita sebagai seorang desainer paham tentang saintis? Ya, so and so kan ada tim R&D-nya sendiri. Tapi sebenarnya sejarah kemasan saya sambil baca nggak apa ya. Sejarah kemasan itu bermula dengan untuk menyimpan barang sejak tahun 8000. Saat itu menggunakan material-material alami seperti anyaman rumput, kain, kulit pohon, daun dan juga kerang ya, untuk melindungi produk-produk yang ada zaman dahulu. Karena masih primitif banget. Lalu selain itu dalam pikiran konsumen, kemasan itu adalah produk. Itu dalam benak gimana contohnya ketika beng-beng ya, tanpa melihat dalamnya kalian bisa membayangkan nggak beng-beng itu seperti apa. Nah itu yang dimaksud oleh Ibu Julianti pada bukunya, bahwa dalam benak kemasan adalah produk, merepresentasi positioning atau salah satu cara sebuah brand untuk mengiklankan sebuah produk, terutama untuk produk-produk yang tidak bisa tahan lama. Kayak apa contohnya? Kayak makanan, kayak minuman dan sebagainya. Makanya dalam sebuah kemasan makanan dan minuman selalu ada visual dari makanan dan minuman tersebut. Beda halnya dengan baju, clothing, sepatu, minyak rambut mungkin. Itu nggak bisa. Ketika kita di toko ya, atau di, kalian sering belanja di mana sih? Family Mart, Alfamart, Indomart, atau yang lebih gede, Hero gitu, Transmart gitu ya. Smart kalau belanja bulanan, bagi yang sudah berkeluarga, saya sendiri mengalami. Ada kemasan disegel, biasanya kemasan minyak rambut ya, disegel. Kan kita nggak bisa membayangkan minyak rambut itu seperti apa, mesti iseng kita buka. Padahal udah ada tulisannya dilarang membuka, atau paling ekstrim membuka berarti membeli. Tapi ono ini, kenapa kok tidak berlaku pada makanan? Nggak percaya mbak gambar makanannya tak buka deh, dilihat. Kenapa nggak seperti itu? Pernah kepikiran nggak teman-teman?
parfum dicium gitu. Tapi kalau misalnya sarden kenapa nggak dibuka dicium? Itu adalah pentingnya sebuah kemasan, sehingga seperti dikatakan Bu Julianti tadi, dalam pikiran konsumen kemasan adalah produk. Bagi banyak produk, konfigurasi fisik mewujudkan identitas visualnya. Contohnya seperti apa? Seperti itu tadi, botol dari banana tadi, itu kan konfigurasi fisiknya. Makanya kenapa kok produk-produk itu kadang kemasannya dibuat mengikuti lekuk dari produknya, seperti itu. Itu pentingnya material kemasan. Ya, struktur kemasan mendukung umur penyimpanan produk. Sehingga ketika kita memikirkan atau menentukan sebuah material, kita juga memikirkan proses penyimpanan produk dan menyediakan kualitas yang nyata dan fitur protektif ke semua dan memengaruhi penjualan. Kok bisa seperti itu? Contohnya, kembali lagi ke sarden tadi ya. Sarden. Logikanya sarden itu kan makanan setengah jadi ya. Kenapa dia dikasih diwadahin di kaleng atau materialnya material kaleng, material yang apa itu istilahnya, besi ya atau aluminium gitu ya, kenapa enggak plastik? Sehingga dia disebut Mbak sarden bentuk plastik. Iya, sekarang kita ngomongin kembali ke proses penciptaan sarden. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu vakum masih belum ditemukan. Kalau orang sekarang mau ngemas kemasan dalam plastik kan bisa divakum ya, disedot gitu sampai akhirnya mengempis apa kata-kata yang tepat apa sampai akhirnya dia, tapi tahu maksud saya saya mencari padanan katanya itu susah sampai dia mengkeret sampai dia benar-benar nggak ada udaranya. Itu sekarang teknologinya ada, tapi pertama kali sarden dibuat teknologi itu nggak ada, teknologi itu tidak ada, sehingga dia yang butuh ya kaleng yang kedap yang tidak mungkin bocor karena benturan, karena shipping itu tadi. Itu salah satu kunci kenapa kita menentukan material kemasan. Kenapa kok madu ditaruh di kaca, tidak di plat atau platinum atau kaleng seperti sarden tadi, padahal sama-sama kedap udaranya. Mana kepikiran nggak? Nggak mungkin kepikiran Pak, ngapain mikirin kayak gitu, beli madu aja jarang. Mikirin kayak gitu ya. Karena madu itu salah satu produk yang tidak ada kadaluarsanya. Itu madu. Ya, bahkan di Turki atau di daerah Asia Timur ditemukan madu dengan usia lebih tua daripada peradaban manusia. Dan dia disimpan pada botol kaca kedap udara. Kenapa kok tidak ditaruh di bahan seperti materialnya sarden? Karena ada kontaminasinya, sehingga dia menjaga. Nah, orang dulu tuh memikirkan seberapa penting material kemasan untuk dibuat. Kenapa sepatu tidak ditaruh di kaca? Kenapa sepatu di kardus, di kertas? Kenapa makanan harus di kertas, tidak di kaca? Kenapa minuman panas tidak di kaca, dia tidak di plastik juga, tapi dia di kertas? Itu kan banyak alasan-alasan ya. Makanya kok menyambungkan pada pertanyaan Mas Vio minggu lalu terkait dengan saintis, ya kita mau nggak mau belajar tapi tidak mendalamin. Ya, belajar tapi tidak mendalamin. Struktur material dan pilihan material harus berdasarkan pertimbangan berikut. Ada chat dulu. Oke. Jadi pertimbangannya, apa produk yang dikemas? Bagaimana produk itu akan dipindahkan? Bagaimana dan di mana produk itu akan disimpan? Bagaimana produk perlu dilindungi? Bagaimana produk perlu dipajang? Di mana produk akan dijual dan siapa target audiensnya? Lalu setelah itu, udah banyak nih ya pertimbangan dalam memikirkan material kemasan. Ya, ada apa kompetisi kategori ini, berapa batasan biayanya, berapa jumlah produksinya, kapan jadwal produksinya, lalu apa struktur yang sudah ada sebelumnya dan dapat diperbaikin, apa struktur yang baru bisa dipilih dari stok gudang dan sebagainya. Ini adalah beberapa poin ya dalam kalian menentukan struktur material kemasan. Kita ngomongin yang pertama dulu, apa produknya? Jelas kalau produknya cair tidak mungkin dikemas dalam material yang tidak bisa
menahan likuiditas. Kayak kertas nggak mungkin dan sebagainya. Kalau dulu adanya cuma kertas minyak untuk makanan, sekarang sudah ada kertas ivory dengan laminasi. Seiring waktu berjalan, seperti materi yang sebelumnya, teknologi itu membantu dalam proses pembuatan kemasan. Yang saya sampaikan tadi, kenapa harus ada kemasan kaca dan sebagainya. Ya, itu juga berhubungan dengan bagaimana produk itu akan dipindah atau shipping. Berhubungan dengan second atau third packaging. Bagaimana dan di mana produk akan disimpan, itu juga penting. Ada yang gentong kayu. Tahu nggak minuman yang ditaruh di gentong kayu? Biarkan melembab. Apa itu namanya? Wine. Kenapa dia ditaruh di gentong kayu? Kenapa kok tidak ditaruh di gentong kaca? Atau di drum dengan bentuk seperti kaleng gitu. Kayak Pertamina itu kan ada drumnya itu. Kenapa wine ditaruh di material kayu? Kenapa itu berhubungan dengan kenapa produk itu perlu dilindungi? Karena dengan gentong kayu itu kan ada fermentasi yang muncul. Bakteri-bakterinya muncul dari kayu itu dan sebagainya. Tapi kalau kaca kan nggak bisa, benar-benar kedap. Itu juga perlu dipertimbangkan. Kenapa kalau di rumah saya ya, tempe ditaruh di wadai Campina. Tempe yang sudah diungkep itu ya, ditaruh wadai Campina terus ditaruh di kulkas. Ada nggak teman-teman yang seperti itu di rumahnya? Wadahnya es krim loh, kayak ada tempe, kadang ayam ungkep, kadang iwak, bandeng dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Ditaruh di kulkas. Kenapa ditaruh di Tupperware gitu? Karena ditaruh Tupperware pun masih dibuka Tupperware-nya. Kenapa seperti itu? Karena material kemasan dari produk es krim itu benar-benar bisa mengakuisisi dinginnya, suhunya dari makanan yang kita taruh di situ. Tupperware sampai ada es krim kan pada plastiknya. Tapi kenapa kalau tempe ditaruh di Tupperware, tempe ungkep ya, Tupperware dan ditaruh di bekasnya es krim, sama-sama ditutup rapat, sama-sama ditaruh di kulkas, yang di Tupperware bau basi, yang di es krim atau botol bekas es krim nggak bau. Ini adalah kelebihan dan kekurangan Tupperware. Secara kelebihan, Tupperware itu memang terbukti bisa mengedapkan udara. Kelemahannya tidak ada sirkulasinya, sehingga yang di dalam tempe itu kan masih hidup ya. Kecuali dia udah digoreng kena panas, dia masih hidup. Tempe itu masih hidup karena ada bakterinya di situ. Ragi namanya. Tapi kalau di wadai es krim kan ada lubangnya, ada sela-selanya. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana produk itu perlu dilindungi. Oke, lalu yang selanjutnya bagaimana produk itu dipajang, itu berhubungan dengan retail, ditaruh di etalase toko. Semakin bagus materialnya, semakin kuat, semakin menarik perhatian, orang akan semakin call to action, mau memberi, orang semakin yakin. Sama-sama air mineralnya, lupakan harga ya. Jadi kita udah gak mikirin harga nih, sama-sama air mineralnya. Ketika ada klub di situ, ada Crystalline, ada Pristine, ada Aqua. Kalau saya itu kadang tak pegangin botolnya. Mana yang paling atos, mana yang kualitasnya paling bagus, itu baru saya beli. Kayak model-model kayak Clio ya, model-model kayak klub kan dipegang kan gampang penyok. Kayak gitu tak bakalan saya beli. Sama juga ketika kalian beli sesuatu produk di etalase, mesti kan dilihat kemasannya. Podo-podo sama-sama kemasannya, kemasan yang penyok dan sebagainya, kalian nggak mau beli kadang-kadang ya. Kadang sih dipenceti sok balik apa kadang balik dalih maneh. Kadang kalau dipencetin tambah penyok nih juga tambah ngalih kan gitu. Enggak usah tuku penyok. Kadang seperti itu. Itu adalah yaitu tadi proses bagaimana produk itu dipajang. Karena seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama ya lewat Zoom, produk desain kemasan itu adalah media promosi. Promosi secara tidak langsung, dia soft selling, dia menjadi pion, dia menjadi striker dari sebuah brand untuk bisa bersaing di pasaran. Dia tuh lo majang, dia lo mejeng di depan, ya. Dia mewakili merepresentasi sebuah brand, dia mewakili atau merepresentasi sebuah merek, ya. Di mana ketika itu dijajarkan dengan pesaing yang sama, looks like dari kemasan, tidak hanya visualnya saja ya, tapi juga dari materialnya itu membuat kita lebih percaya. Sadar nggak kalian?
Atau baru sadar sekarang? Di sini kuliah dina Jumat, di sini sepi. Kalau saya iya. Kalau saya pribadi iya. Untuk beberapa produk ya, ketika itu dipajang mesti saya liatin kemasannya. Saya orang yang cukup detailing di situ. Tak delok kemasannya. Oh ini penyok, ganti yang lain sebagainya. Bahkan untuk kayak sabun, sabun yang cups gitu ya. Lalu untuk sampo dan sebagainya. Hal-hal yang rumah tangga itu mesti saya pilihin. Ala podo ae enggak podo. Enggak sama. Penyok itu berarti kesalahan dalam pengiriman, itu enggak boleh gitu. Kalau saya pribadi ya, makanya kalau belanja bulanan saya yang paling rewel. Sini milih, enggak mau nih hari ini enggak. Kalau misalnya kayak sabun cuci, dia enggak menggelembung, berarti dia ada kebocoran di sabunnya. Terus otomatis terkontaminasi. Kemasan plastiknya tidak bisa melindungi sabunnya. Aduh dipilih, cari yang masih gelembung. Seperti itu. Karena saya dosen kemasan, jadi saya tahu efeknya seperti apa. Kalau kemasan itu sabun cuci ya biasanya ya, kemasan itu kan saya nggak tahu kenapa konsepnya. Saya juga melihat mbak-mbak SPG ya, yang nata sabun-sabun itu dijublesin, des ditaruh. Akhirnya saya tahu kenapa kok dijublesin, supaya dia bisa nampung banyak saf. Itu kan kebodohan ya. Lalu kok mendekat dia. Padahal desainer kemasan tuh memikirkan supaya produknya itu terlindungi, supaya sabunnya itu tidak terkontaminasi, tidak kena bakteri, tidak kemasukan debu dan sebagainya, dibuat dia agak sedikit menggelembung, ya, supaya dia kan tidak divakum tadi ya, supaya dia bisa aman produknya. Tapi sama mbak-mbak, mas-mas SPG, SPB itu dicublesin, terus ditaruh. Astagfirullah, ya besar konsepnya. Tuh. Kenapa mas? Lah ya itu, karena dia nggak belajar kemasan mas, mungkin dia nggak tahu. Karena juga ada yang kayak Ciki Happy Toast tuh di ujungnya tuh disempitin terus ditaruh. Kopi juga gitu. Duh, ya apa sih rek? Itu adalah kebodohan ya, kebodohan. Padahal itu penting banget untuk apa? Menjaga dan melindungi produknya. Tuh. Lalu di mana produk itu akan dijual juga menjadi pertimbangan tersendiri. Ya, lalu yang selanjutnya adalah siapa target konsumennya. Jadi material kemasan itu menentukan. Nggak mungkin produk-produk anak kecil dikasih material itu seperti kayu, lalu kaca, besi, itu nggak mungkin. Ya, lalu orang-orang dewasa, laki-laki juga tidak mungkin produknya itu dikemas dalam bentuk plastik, ya, yang berwarna cerah dan sebagainya, nggak mungkin. Kalau perempuan kayak gimana? Saya nggak begitu mengamatin. Apakah juga plastik menerima, kaca juga menerima, tapi biasanya kalau perempuan tuh suka produk-produk tuh yang simple, berbahan kaca ya, menunjukkan elegan dan sebagainya. Itu adalah siapa target audiensnya juga. Lagi-lagi ini selain dari visualnya ya, material itu juga menentukan. Oke, ini juga ya struktur yang dipaten berapa panjang lebar. Oke. Penting bagi produsen untuk mengetahui spesifikasi fisik produk, misalnya apakah ukurannya besar, sedang, kecil, bentuk padat, cair, gas, atau kombinasi ketiganya. Lalu sifatnya seperti apa, masif, stangki, granul, bubuk itu ya. Yang apa? Granul itu lebih kasar daripada bubuk. Kalau kopi itu kopi tolup loh, itu granul. Tapi kalau misalnya yang bubuk itu kopi yang sudah benar-benar digiling halus. Tuh. Berair atau krim dan sebagainya itu juga menjadi pertimbangan. Kenapa kok berair tidak menggunakan plastik? Dia menggunakan kaca dan ada hasilnya, itu juga menjadi pertimbangan. Ya, wujudnya gimana, tebal atau tipis, jika bentuknya liquid, apakah lembut atau ringan dan sebagainya. Itu adalah poin-poin untuk mempertimbangkan kemasan material dipilih. Oke. Ini saya menjelaskan terkait dengan ragam material. Yang pertama ada kertas atau karton, ya. Kalau sekarang kertas atau karton itu bisa berupa art paper, bisa berupa chromoput paper, ada ivory paper, ada duplex, ada karton lipat, ada kemasan setup box. Kemasan dari kertas pada umumnya digunakan untuk mengemas produk yang ringan ya, tidak memerlukan proteksi dari iklim, jadi tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi perubahan iklim, mau panas, mau dingin dan sebagainya, tidak mempedulikan tekanan maupun transportasi maupun dan sebagainya. Materi ini merupakan salah satu yang banyak digunakan. Hal ini karena harganya yang relatif murah, ya, kemasan karton itu murah, kemasan kertas itu murah, dan juga membutuhkan waktu produksi yang terbilang singkat. Ya,
Itu adalah fungsi dari atau kelebihan dari material kertas. Dan yang paling sering yang digunakan adalah ivory paper. Ivory paper itu paling sering digunakan untuk membuat kemasan. Bahkan teman-teman yang TA pun, kakak kelas kalian yang sudah lulus, ketika bikin kemasan banyak menggunakan kemasan ivory. Saya tunjukkan? Saya spill ya? Oke, saya izin dulu sebentar. Jadi adalah beberapa contoh-contoh karya tugas akhir ya dari kakak kelas kalian sudah lulus. Kebanyakan ini yang saya ambil adalah kemasan-kemasan untuk produk makanan ya. Jadi kebanyakan mereka menggunakan art paper. Art paper tuh jauh lebih baik daripada ivory. Ivory jauh lebih baik daripada art paper karena sudah terlaminasi. Jadi boleh dicek teman-teman yang online ya, dia udah ada laminasinya. Silakan dicek. Tuh. Ini ya. Ini bentuknya ivory. Dia sudah terlaminasi, permisi. Dia udah terlaminasi nih. Sudah ada laminasinya, udah glossy. Ini ya, dia udah ada laminasinya. Biasanya bagus untuk makanan. Sudah, ya modelnya glossy dan sudah ada laminasinya. Nah, ada kemasannya. Ini tugas akhir ya, tugas akhir kakak kelas kalian angkatan 2021. Ini untuk makanan sehat. Makanan sehat. Jadi dia membuat kemasan untuk catering makanan sehat. Jadi di dalam kemasannya selain ada media promosinya, dia juga ada informasinya, ada edukasinya di sini. Ya, ada edukasinya. Nih, selain ini dia juga membuat kemasan labeling seperti ditanyakan oleh teman Anda tadi. Ini labeling. Kalau ini pakai kertas art paper. Art paper biasa. Kenapa kok pakai art paper? Karena dia tidak bersentuhan dengan makanannya langsung. Sehingga tidak menimbulkan kontaminasi, keracunan atau apapun lah istilahnya. Karena dia modelnya seperti ini. Dia labeling. Ini cepat banget produksinya. Produksinya cepat banget, nggak sampai memakan waktu lama. Ini kemasannya nih. Art paper. Nggak bisa dibuka, saya lim soalnya. Saya lim. Karena kalau dibuka, iya, kalau dibuka kadang anak-anak resek ya, dibuka rusak. Rusak saya nggak punya contoh, ya kan? Gila kan? Kan? Tangannya udah resek mulai diiseng nih. Sedang dibuka krek. Nah, itu. Ada juga yang seperti ini. Nih, jadi ada plastiknya dan sebagainya. Ini materi minggu depan ya. Jadi itu adalah material kemasan yang pertama. Teman-teman yang offline kelihatan tadi ya kemasannya. Yang online kelihatan kemasannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, kelihatan. Nih, jadi ini tugas akhirnya kemarin ini. Tugas akhirnya ini yang cukup bagus karena tidak hanya sekedar kemasan sebagai media promosi, tapi juga ada edukasinya. Jadi ngajarin target audiens bagaimana hidup sehat. Karena kan kita nggak tahu hidup sehat itu seperti apa dan sebagainya. Media-media untuk memberikan informasi media-media yang digunakan untuk mengedukasi hidup sehat seperti apa kita kan nggak tahu. Nah, kemasan berfungsi seperti itu. Jadi selain untuk mempromosikan brand cateringnya, ya, kalori catering,
dia juga memberikan edukasi pada masyarakat atau target audiensnya. Gimana caranya? Nah, di sini adalah soft selling dari kemasan bekerja. Ketika ini dibawa oleh si pembeli, ya, dia akan dilihat, kok menarik kemasannya? Jadi kan ada proses attention, ada proses desire-nya, lalu dia mendapat interest-nya, dia tertarik nih, wih berarti keren ini, bukan karena kalorinya ya, tapi karena edukasinya. Jadi proses promosinya dibalik, bukan karena brandnya, tapi karena pembelajaran dari brand yang diberikan. Itu fungsi kemasan yang tidak bisa dimiliki oleh media-media promosi yang lainnya. Barulah muncul di sini, oh ada ini, ada info tentang dengan kesehatan dan sebagainya. Kalau orang udah tertarik dengan info ini, baru dia akan mencari brand apa sih ini. Itu adalah salah satu fungsi kemasan. Ini untuk media utamanya, lalu ini adalah media keduanya. Setelah orang sudah attention, interest, desire, sudah call action, sudah menjadi pelanggan tetap, baru diberi kemasan yang seperti ini. Bukan berarti menurunkan ya, tapi memberikan alternatif atau opsi lain. Tuh fungsi kemasan. Kalau di tugas akhir nanti masuk ke bab 3, ke konsep perancangan. Jadi intinya seperti itu. Kita kembali lagi ke material. Jadi material pertama yang paling umum digunakan adalah material kertas. Ada art paper atau karton, punya kelebihan kilap di dua sisinya dengan desain yang tepat. Efek kilap ini akan memberikan kesan mahal pada produknya. Lalu ada chroma coat paper, memiliki kilap yang sangat baik di satu sisi, dan dia lebih mengkilap dibandingkan art paper karena ada pelapisan bahan kimia, bukan sekedar proses pengepresan. Jadi kalau kalian kepercetakan minta dilaminasi, sebenarnya kan kertasnya kertas biasa lalu dipres, ada laminatingnya. Ya kalau dulu masih zaman saya waktu kecil tuh laminating namanya. Kalau sekarang tingnya diganti laminasi. Tuh. Lalu ada ivory paper, karton berkualitas baik, permukaannya halus namun tidak mengkilap dengan warna putih berbalap panjang lebar. Ini yang biasa dipakai. Lalu ada kemasan duplex, tahu duplex ya? Karton duplex yang agak tebel itu yang paling murah. Sisi depannya berwarna putih serta sisi belakangnya berwarna abu-abu. Duplex terlihat lebih kasar. Kertas jenis ini sering dipakai karena nilai ekonomisnya yang cukup terjangkau. Ya. Duplex ini cocok untuk kemasan makanan karena memberi kesan yang lebih bersih dibandingkan duplex yang berwarna abu-abu. Jadi kalau kalian beli makanan Shopee Food atau GoFood yang cuma di stiker tok, biasanya pakai kertas duplex itu, ya. Dan sebagainya. Lalu ada kertas karton lipat dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada kemasan atau material kemasan berupa plastik kaku atau rigid plastik. Jadi penamaan ini mengacu pada bentuk kemasan plastik yang bentuknya tidak berubah. Jadi setelah dia dibentuk, dia udah nggak bisa berubah lagi kemasannya, udah paten. Ya, baik sebelum atau sesudah diisi produknya. Kemasan ini digunakan untuk produk cair, powder, atau flakes. Kemasan ini digunakan dengan tujuan untuk melindungi produk-produk yang tidak berbentuk tersebut karena memerlukan proteksi terhadap iklim, tekanan, gesekan, dan kondisi lainnya selama proses distribusi dan transportasi. Contohnya apa? Contohnya adalah sabun cair, sampo, apa lagi? Lotion, bener. Tapi ada lotion Nivea itu yang dia bisa tidak rigid, dia tidak kaku. Ya, ada yang seperti itu. Tapi beberapa lotion juga ada yang kaku, tidak berubah. Itu sebenarnya untuk melindungi supaya nanti ketika shipping tidak ada benturan, tidak rusak dan sebagainya. Beberapa kelebihan kemasan ini adalah bentuknya yang dapat dibuat beraneka ragam sesuai dengan cetakan atau molding pada saat proses dia dibuat. Ya, jadi kayak kemasan aqua, terus kemasan yang botol Good Day itu kan nggak bisa dirubah tuh ya. Kan ciri khasnya sendiri kalau Good Day. Lalu apalagi ya, minuman kopi yang kemasannya itu menarik selain Good Day. Good Day itu kan kayak piala gitu. Kalau Golda terus Cavino itu kan udah lurus gitu aja, tabung lurus gitu aja. Jadi sesuai. Selain itu juga bisa membuat diferensiasi antara satu produk dengan produk yang lain. Kalau saya pernah mengalami. Jadi ketika saya sedang hektik ngerjain sesuatu, tiba-tiba Pak Faldi datang. Biasa, kopi, saya pegang tuh udah tahu tuh bentuknya. Oh,
Good Day ini tanpa saya melihat, karena Good Day memiliki ciri khas kemasan yang berbeda dengan produk-produk kopi yang lainnya. Ada blenduknya gitu ya. Ya. Ada shape bodinya gitu. Kalau yang lainnya kan langsung lurus aja. Ini yang dipegang. Oh, terasosiasikan, oh ini Good Day. Tuh. Nggak tahu, mungkin teman-teman juga pernah merasakan pengalaman yang seperti itu dan baru sadar sekarang. Itu adalah bentuk shape dari kemasan kaku atau rigid plastik. Ya, beberapa struktur kemasan yang umum dari kategori ini adalah botol, jar, cup. Selain tadi dia kemasannya dapat dibuat beraneka ragam sesuai dengan cetakannya, pewarnaan material ini juga dibuat bisa beragam juga, mulai dari transparan, natural, sampai berwarna metalik yang disesuaikan dengan kebutuhan kesan komunikasi yang ingin disampaikan lewat struktur kemasannya. Biasanya kemasan ini tidak langsung seperti ini ya, seperti ini. Jadi visualnya itu terkadang tidak langsung di print pada kemasannya, ya walaupun ada, tapi untuk mengurangi biaya produksi biasanya digunakan model labeling. Labeling itu seperti ini. Jadi ada stikernya. Beberapa produk sampo yang sedikit mahal itu biasanya langsung di print pada botol plastiknya. Tapi kayak Rejoice dan sebagainya, kalau iseng-iseng kalian buka tuh bisa itu. Ada plastiknya. Itu adalah untuk mempermudah atau mengurangi biaya produksi. Yang selanjutnya ada plastik fleksibel. Plastik fleksibel. Jadi perbedaan struktur kemasan plastik fleksibel dan kaku adalah pada bentuknya sebelum dan sudah diisi produk. Kemasan fleksibel memiliki bentuk datar sebelum diisi produk. Kemudian bentuknya akan berubah setelah diisi produk mengikuti bentuk produk yang mengisinya. Ya. Kemasan ini merupakan jawaban atas kendala kemasan plastik kaku yang menyita tempat ketika disimpan sebelum digunakan. Karena kalau kaku nggak bisa diapa-apain tuh, wes ya sudah. Kalau masuk ke rak gitu ya udah segitu aja. Itu sebenarnya jawaban kemasan plastik dengan fleksibel itu muncul. Akhirnya mbak-mbak SPG itu njoblosin, nyublesi sabun, cuci, rinso dan sebagainya karena itu. Padahal tanpa dicublesin atau tanpa dibolongin, kemasan itu sudah berfungsi sebagai kemasan yang menyediakan ruang yang cukup banyak dibandingkan plastik kaku. Logikanya seperti itu. Awalnya ada kemasan plastik kaku, lalu muncul kemasan plastik fleksibel. Ya gunanya untuk apa? Untuk menyediakan wadah yang lebih. Ketika kemasan kaku itu tidak bisa menyediakan space yang lebih. Jadi kalau botol ya dalam satu rak ukuran 40x60, botol itu hanya menampung 10 misalnya. Kalau dia dirubah ke kemasan plastik fleksibel mungkin bisa 20, bisa 24 tanpa harus dicublesin gitu. Tapi karena banyak dan sebagainya display supaya cepat laku dan sebagainya dicoblosin supaya dia lebih mampat lagi, lebih dari 20 bisa 30 dan sebagainya. Itu prosesnya. Itu ya. Keunggulan lain dari kemasan fleksibel selain tadi merupakan jawaban atas kendala kemasan plastik kaku yang menyita tempat. Karena dibuat dari lembaran plastik yang tipis, maka dapat dilakukan kombinasi beberapa material dengan cara laminasi untuk mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan oleh produk. Untuk dekorasi, kemasan plastik fleksibel dapat dicetak langsung dengan menggunakan teknik cetak dalam atau dikenal dengan rotogravure. Mungkin Mas Vio lebih paham ya terkait dengan percetakan. Hanya saja tadi ini baru efisien jika digunakan untuk mencetak dalam jumlah besar. Saya nggak tahu kenapa, mungkin biaya produksinya. Jika mencetak dalam jumlah yang relatif sedikit, maka dapat diakali dengan menggunakan labeling atau stiker. Hal ini bisa saja dilakukan asalkan tetap memperhatikan material label yang tepat dan area yang aman diberi label agar tidak mengupas saat dipajang di rak penjualan. Tapi biasanya kalau kemasan plastik itu langsung di print di kemasannya. Jarang banget dia yang menggunakan stiker. Gak pernah lihat ya beng-beng itu ada stikernya ya. Labelnya ada stiker kan. Kalau kayak model-model pernah minum Kalpiko nggak teman-teman? Pernah ya ngalamin ya? Minum Kalpiko fruity yang model pouch, tahu ya, yang bukanya wangel banget, dikasih sedotan di pojok, buka apa gak niat ngekei ya. Itu sebenarnya konsep-konsep ketika dia di shipping dalam bentuk banyak. Jadi ceritanya sejarahnya ketika muncul teh berasa pertama kali adalah fruity dari Sosro. Itu adalah teh pertama yang pertama kali muncul. Lalu dia dikirim ke seluruh Indonesia karena hype. Kalau zaman sekarang istilahnya FOMO. Kalau dulu nggak ada FOMO ya, FOMO. Karena dalam bentuk kotak, teh kotak ya, kotak. Susah dia
mengirimnya dalam jumlah banyak. Kalau misalnya dalam bentuk kotak isinya 20, kalau bentuknya pouch dia bisa 40. Sehingga mengurangi biaya transportasi dan sebagainya. Dibuatlah kemasan pouch itu. Idenya dari mana? Idenya dari minuman Calpico. Dulu zaman saya SD itu ada minuman Calpico. Sekarang nggak tahu ada apa enggak ya. Itu legend banget. Itu minuman buah kayak model jus Calpico dari Amerika kalau nggak salah. Itu hype banget pada masanya. Nah, Sosro itu ngikutin itu. Nama kemasannya adalah Tetra Pak. Ya bener ya, Tetra Pak atau bukan? Kayaknya. Kemasannya namanya apa? Tetra Pak atau bukan? Bukan, kan tadi sudah ngomong kemasan pouch. Kan tadi dia ngomong pouch. Wah, ngantuk kabeh. Ngantuk kabeh. Ngantuk kabeh. Jadi kemasannya adalah kemasan pouch itu ya. Itu hype banget pada masanya. Tapi sekarang udah nggak zaman. Kemasan-kemasan pouch udah nggak zaman. Jadi orang udah mulai meninggalkan itu. Dan fruity yang model pouch itu udah jarang dijual. Sekarang lebih aneh. Bentuknya botol. Itu yang sekarang muncul ya. Lalu yang selanjutnya kaleng merupakan salah satu material kemasan yang banyak digunakan untuk produk makanan selain produk pertukangan. Dekorasi kemasan kaleng dilakukan dengan teknik offset khusus untuk kaleng atau cetak khusus untuk kaleng. Hal ini dikarenakan karena permukaan kaleng tidak dapat menyerap tinta ya. Kaleng nggak bisa menyerap tinta ya karena dia nggak punya pori-pori, dia padat banget. Maka tinta yang digunakan dibuat agar dapat cepat mengering dengan menguapkan atau bukan penyerapan. Alternatif dekorasi untuk biaya lebih murah dapat digunakan labeling, lagi-lagi labeling ya. Baik labeling berupa stiker maupun labeling kertas yang direkatkan dengan lem secara dicetak. Gitu, itu kemasan kaleng. Selain itu, kemasan kaleng juga bisa menambah rasa percaya konsumen terhadap produk tersebut. Ya, beberapa kemasan teh kayak teh Amat, tahu ya teh Amat ya. Terus Dilmah, Lipton dan sebagainya. Kemasan-kemasannya tehnya dibuat bukan dari kertas, beda kayak Sosro, teh Naga, teh Bandulan itu beda. Sehingga dia berani menjual dengan harga bisa 5 sampai 6 kali lipat dari teh pada umumnya. Padahal sama-sama tehnya. Itu adalah produk kaleng. Dia juga menumbuhkan rasa percaya terhadap produknya oleh konsumen karena mungkin dilihat lebih mahal, lebih eksklusif dan sebagainya. Itu adalah kemasan kaca. Lalu ada kemasan gelas. Ini contohnya adalah zaitun ya. Untuk beberapa produk kemasan gelas masih merupakan yang terbaik, terutama karena sifatnya yang baik dan dalam menahan masuk atau keluarnya zat tertentu. Produk yang banyak dikemas dalam kemasan gelas atau kaca antara lain adalah parfum dan minuman. Ya, selain kemampuan material kaca menahan perpindahan zat, pemilihan kemasan kaca juga biasanya didasarkan pada kesan mewah dan mahal yang dapat dimunculkan dari kemasan ini. Percaya ya, kalau kemasan kaca biasanya lebih mahal ya, lebih mewah ya. Setuju nggak? Setuju ya. Parfum, lalu madu mungkin, apa Mas? Sirup. Marjan. Terlalu vulgar ini menyebutkan marjan. Sirup, ya, air mineral, ya, air mineral berbahan kaca. Itu mahal. Equil itu mahal sekali itu ya. Equil. Dan itu ditiru sama klub kalau nggak salah. Ada klub yang warnanya hijau, botol segini. Itu pertama kali saya lihat ada di salah satu restoran di Kota Malang. Saya mikirnya pesan air mineral aja deh gitu. Dan keluar botolnya hijau. Buset, ini mesti lebih mahal dari makanannya nih. Ternyata ketika datang dia tidak berbahan kaca seperti Equil. Dia berbahan plastik warnanya hijau. Tapi kan kita udah memiliki persepsi nih. Karena kita ngomongin material kemasan berbentuk kaca tuh persepsinya mesti mahal. Aqua yang segini dari kaca tahu ya? Itu segini tuh 10.000 tuh.
Padahal kalau beli lem mineral segini 10.000 juga. Itu adalah pentingnya sebuah material. Selain dia bisa melindungi, dia juga bisa membantu menunjukkan kemewahan dari produk yang ingin dijual. Dekorasi pada kemasan gelas dapat dilakukan dengan cetak langsung menggunakan teknik saring atau sablon dan dapat menggunakan label, baik label kertas maupun label plastik. Sebenarnya dekorasi kemasan kaca dapat menggunakan string label, hanya saja permukaan kemasan gelas menjadi tertutup seluruhnya oleh material plastik labelnya. Jadi ditutupkan langsung, diprint langsung. Jadi ada kaca langsung diprint full, ya, sehingga kita tidak bisa langsung membedakan ini dari kaca atau tidak. Gitu. Sehingga kalau kita melihat string label itu kemasan yang full ditutup ya. Kadang kita harus membedakan ini kemasannya adalah kemasan rigid plastik tadi, kemasan plastik yang kaku atau kemasan kaca sebelum kita memegangnya. Kan sayang banget kalau dia di print secara full kaca tuh eman banget. Sehingga kalau misalnya kalian lihat kemasan kaca tuh biasanya tidak full print-printannya. Supaya orang bisa sekilas melihat secara visual ini dari material kaca. Apa yang membedakan material kaca dengan material non kaca? Kalau kalian melihat secara visual. Kalau rigid plastik yang kaku masih bisa tertipu. Kenapa? Gimana tuh menentukan value dari pertama kali melihat? Secara visual, ya apa mas? Mungkin kalau kaca itu lebih terlihat transparan dia. Itu membuat kita lebih jauh percaya, ya. Kelihatan bening, langsung itu poin gitu ya. Kemasan gelas jernih membuat tekstur produk terlihat jelas dan dapat membangun kesan premium. Itu ya. Itu. Dan yang terakhir, material kemasan adalah kayu. Bahan kayu banyak digunakan untuk peti atau kemasan transport, shipping, pengiriman. Terutama digunakan untuk barang yang memerlukan perlindungan lebih dari kerusakan, perlindungan lebih dari kerusakan karena benturan. Kayu yang digunakan untuk kemasan biasanya kayu yang ringan dan tidak terlalu keras. Untuk alas berat juga biasanya tidak terlalu keras supaya biaya yang dibutuhkan material kemasannya tidak terlalu mahal. Nggak bisa membayangkan kalau kita bikin kemasan kayu untuk shipping tapi pakai kayu mahoni, kayu jati, itu tambah larang ya. Larang kemasannya buat produknya. Makanya biasanya pakai kayu palet. Ya, namanya palet ya. Palet atau jati Belanda yang biasanya itu yang digunakan untuk shipping. Tetapi juga ada beberapa produk itu menggunakan kayu material yang khusus. Ada namanya jam Seven Friday, ya, dia menggunakan bahan kayu untuk kemasannya. Looks like-nya mewah banget, luar biasa. Beberapa jam fosil juga menggunakan kemasan kayu, ya. Tapi kayunya bukan kayu jati Belanda atau kayu jupuan dengan kusene omah ya. Jadi kayunya benar-benar kayu premium. Entah itu mahoni, cherry wood, apple dan sebagainya. Itu bagus banget premium tanpa ada aneh-aneh ya, cuma dipoles dan sebagainya. Itu kelihatan mewah. Jam, cari aja Seven Friday. Jam. Kalau udah tahu kemasannya seperti itu, kita berani jual mahal tuh. Mahal karena dari kemasannya juga bisa merepresentasikan harganya. Ya. Beberapa produk yang dijual dengan harga eksklusif masih menggunakan kayu sebagai kemasan sekundernya, ya. Selain memberi kesan natural dan tradisional, kemasan kayu juga digunakan untuk memberikan kesan premium pada produk yang dikemasnya. Dekorasi kemasan kayu dapat dilakukan dengan cetak langsung menggunakan teknik cetak saring atau sablon, atau juga dapat menggunakan labeling. Tapi jarang banget labeling ya, karena kalau labeling itu stiker, begitu dia dibuka pasti akan menempel di situ. Lem dari stikernya akan menempel pada kayunya dan biasanya eman. Biasanya tuh kalau nggak dicetak saring kadang pakai stem panas, apa namanya itu ya, yang di stem panas tuh model-model kayak grafir gitu ya, itu bisa. Walaupun dia cuma hanya menimbulkan satu warna saja, warna bakar atau warna terbakar, brown itu tadi. Ya, selain kedua hal tersebut, dalam artian cetak saring atau cablon, juga dapat menggunakan teknik grafir atau pahat dan pembakaran untuk memberikan kesan natural. Ya, itu adalah poin-poin dalam
material kemasan. Jadi yang paling penting ketika kita ngomongin struktur material kemasan dan pilihan material kemasan harus berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang paling utama adalah apa produk yang dikemas. Ya, itu harus kalian ingat apa produk yang dikemas. Lalu yang kedua, bagaimana produk itu akan dipindahkan, ditaruh di mana, shippingnya seperti apa. Nanti akan berhubungan dengan media-media yang lain. Kayak gini ini sebenarnya menarik secara artistik ya. Tapi dilihat dari fungsinya dia agak susah nih. Gimana sih rasanya cuma 3 jari masuk ini? Mungkin kalau cewek bisa masuk berapa jari? 4 bisa? Ya cewek bisa, tapi kalau cowok ya saya 4 maksong ini. Ini gak nyaman nih. Ini nyaman. Bisa berapa Habib? 5 bisa? Nggak bisa ya? 4 ngepres ya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan bagaimana produk itu akan dipindahkan. Dipindahkan maksudnya carrying, dibawa. Ini kan nggak nyaman banget ya. Apalagi untuk saya, jentik saya kemana nih? Kalau gini juga nggak enak. Ini kayaknya kayak banci gitu ya. Jadi juga harus dipertimbangkan. Lalu yang selanjutnya bagaimana dan di mana produk itu akan disimpan atau didisplay. Bagaimana produk itu perlu dilindungin. Lalu yang kelima, bagaimana produk itu dipajang. Dan yang keenam, di mana produk itu akan dijual. Dan yang ketujuh, yang paling utama adalah siapa target audiensnya. Itu adalah beberapa poin yang kalian harus pertimbangkan ketika membuat kemasan. Jadi dari ada 15 ini ya, yang paling kalian harus pertimbangkan adalah 7 ini. Ini juga akan menjadi pertimbangan juga ketika kalian bikin tugas UAS nanti, masuk ke proses perancangan atau pembuatan konsep, ini harus dipertimbangkan. Entah kalian berpikir dari yang nomor 7 dulu, siapa target konsumennya, karena ketika membuat sebuah media desain, dalam hal ini adalah kemasan, kalian harus menentukan yang namanya STP dulu. Ya, ini kan penting. STP itu kan berhubungan dengan siapa target konsumennya. Baru nanti di sini akan muncul usianya, genre, laki-laki atau perempuan, dia di geografis mana dan sebagainya. Lalu setelah itu akan muncul yang namanya produknya apa sih? Ya, produknya apa? Oh, produknya adalah makanan ringan. Makanan ringan untuk siapa? Untuk anak kecil. Gak mungkin kan dikasih gelas kaca atau kayu, nggak mungkin. Itu yang dipertimbangkan. Lalu setelah itu bagaimana produk akan dipindahkan? Anak kecilnya gimana? Hand carrying-nya seperti apa? Kalau ini untuk anak kecil cocok nih, anak kecil untuk perempuan, tapi untuk laki-laki nggak mungkin. Sehingga ketika ngomongin siapa segmentasi target positioning-nya, ini pasti bukan untuk laki-laki. Karena masuk ini nggak cukup. Tuh. Secara visual bagus, secara bentuk juga bagus. Dia berani bikin seperti ini. Di mana teman-teman yang lainnya hanya bikin kubus dengan jaring-jaring sederhana seperti ini ya. Sederhana sekali kalau kubus itu ya. Ini dengan dilepit-lepit selesai. Tapi kalau ini kan harus berpikir ekstra keras. Tuh. Lalu selanjutnya terkait dengan bagaimana produk akan disimpan. Nah ini ketika disimpan susah banget disimpan. Saya pinjam mas. Lagi. Ketika dia akan disimpan, dia akan susah. Ini kan first packaging ya, packaging. Tapi saya nggak tahu ini produknya apa ini. Kalau nggak salah ini kue lah ya, anggap aja kue. Berarti kalau kue di dalamnya ada first packagingnya, anggap aja ini second packaging. Ya, sorry, ini anggap aja second packaging. Kalau dia harus shipping, membutuhkan third packaging, ya opo ngelebok noni. Gimana maksudnya? Mau dibuat seperti ini. Ini nggak bisa. Kenapa ini saya simpan? Karena dari bentuknya menarik, tapi dari segi fungsionalnya dia gagal. Ya, gagal. Jadi itu harus dipertimbangkan selain visual. Lalu selanjutnya dipajang. Ini kalau dipajang bagus nih, dipajang bagus. Tapi ada kesalahannya. Apa kesalahannya? Seharusnya kalau dia gambarnya horizontal, macangnya gini. Ya enggak? Dari segi kemasan kok gini jajannya numplek apa ora? Numplek. Tuh. Terus yang selanjutnya ya produk itu dijual dan terakhir siapa target audiensnya. Ini harus dibikinin bener-bener. Tuh. Ya, harus dibikinin bener-bener. Lalu material kemasan yang saya sampaikan tadi ada beberapa. Yang pertama ada kertas dan karton, ada art paper, ada chrome coat, ada ivory, ada duplek, karton lipat, dan juga ada kemasan setup box. Lalu juga ada plastik rigid, plastik kaku, ada plastik fleksibel, ada
kaleng, gelas, dan yang terakhir ada kayu. Itu adalah 6 material yang bisa. Kalau teman-teman mau baca, ada di bukunya Ibu Julianti, itu ada buku terkait dengan desain kemasan. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Untuk teman-teman yang online juga, saya persilakan untuk bertanya. Yang offline, bebas untuk bertanya. Tidak perlu sungkan. Mau nanya terkait dengan tugas UAS-nya juga nggak apa-apa. Silakan. Biasanya Mas Vio ini mau bertanya nih biasanya. Silakan Mas Vio jika mau bertanya, atau Mas Amri. Saya stop share screen dulu. Saya pernah dengar, bukan dengar sih, saya pernah lihat tapi cuma di internet gitu. Ada yang bahannya namanya lakuer, LACQUER. Itu bahan yang gimana ya Pak? Termasuk bahan baru atau? Mohon maaf Mas Vio, kayaknya diputus-putus ya. Jadi menyampaikan pernah melihat di internet terkait bahan apa ya? Kok putus-putus nih? Maaf. Mungkin bisa diulangin atau ditulis di kolom chat supaya nanti bisa dibaca iya. sama teman-teman. Sorry. Yalah. Saya matikan dulu. Oh ya. Ya, mari. Ya. Bahan lacquer. Ya, bener ya. Bahan gimana tuh bacanya, Mas? Lacquer, agak susah nih bacanya. Bahan lacquer. Itu untuk produk apa, Mas ya, kalau boleh tahu? Biasanya kalau apa? Bahan lacquer. Atau teman-teman ada yang pernah dikenal apa? Biasanya dari Jepang gitu. Tergantung mereka mau masukkan apa gitu. Gimana Mas? Maaf Mas Vio, agak terputus tadi. Di kolom chat aja, di kolom chat aja ya. Nggak apa-apa ya, kita diskusi lewat chat aja ya. Biasanya saya dipakai di Jepang. Untuk produk kimia ya Mas ya? Atau produk-produk cair ya? Oh, oke. Apakah itu material-material seperti kayak material kaleng ya? Model-model kaleng gitu Mas ya? Oh, keramik. Oh, iya, saya baru tahu tuh Mas. Model keramik. Keramik. Berarti porselen gitu ya? Model-model porselen kayak kaca gitu ya? Iya, saya malah baru tahu itu Mas. Bahan lacquer. eh Mungkin kalau dia modelnya adalah model keramik, bisa kita kategorikan pada bahan gelas atau kaca tadi Mas ya. Jadi dia untuk produk kemasan yang memang yang terbaik sih. Kalau kita ngomongin kalau misalnya Mas Vio ngomongin Jepang ya, wis. Kalau Jepang itu wis gak kaleng-kaleng lah ya. Makanya dia nggak pakai kaleng dia
dia pakai sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Pio tadi, karena dia nggak kaleng-kaleng, dia pakai bahan mirip keramik. Apalagi untuk makanan-makanan premium seperti unagi. Jadi kalau di materi yang saya sampaikan tadi di 6 material, mungkin dia bisa dikategorikan di gelas, ya model-model kaca. Dan itu mungkin lebih premium mas, dibandingkan gelas yang saya sampaikan atau saya contohkan tadi di gambar yang hanya sekedar buah zaitun. Dan ini ilmu baru ini dari Mas Vio terkait dengan bahan lakuer. Gimana bacanya? Lakuer, susah banget ini bacanya. Segitulah pokoknya lakuer gitu. Ya, ya saya baru tahu nih mas. Terima kasih untuk informasi dan ilmunya. Ini menarik sekali. Mungkin itu bentuk baru atau bentuk perkembangan dari gelas atau kaca. Dia menggunakan bahan keramik. Keramik ya, bukan seramik ya. Keramik ya, karena keramik dan seramik dua hal yang berbeda. Oke, oh itu pasti harganya mahal dan itu premium karena juga yang dikemas adalah produk-produk yang premium juga. Jadi nyambung sebenarnya selain material itu juga untuk bagaimana melindungi sebuah kemasan, sekali lagi juga untuk meningkatkan brand image ya, image sebuah brand pada produk yang dikemas supaya dilihat seperti apa di mata konsumen. Gitu. Terima kasih Mas Vio ilmunya. Thank you. Bagus ini. Silakan. Mungkin yang lainnya ada yang mau disampaikan? Pak Amri ini biasanya bertanya ini. Atau hari ini Samina Watokna aja, ngikut aja. Ikut aja, Pak. Ikut aja. Moga teman-teman yang offline. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Apapun. Pak, silakan. Mundur. Silakan. Yuk, nggak apa-apa. Oh, nggak ada. Yang cowok-cowok ini? Oke, bawa kemasan apa itu, Mas? Oh, kopi. Beans ya? Ini menarik sekali. Ada yang bawa produk beans. 15-17. Tidak. Buka berarti membeli saya ini. Ini yang menarik nih, ini yang menarik, sangat menarik. Jadi di Bandung itu ada kopi yang cukup terkenal, nama kopinya adalah kopi Jiwa. Jiwa. Dia udah berdiri cukup lama, 1980, dan dia terkenal dengan warna merahnya. Bayangkan ya, sebuah kopi, tapi brand identitinya adalah warna merah. Kita nggak bisa bayangin tuh, di mana-mana kalau kita ngomongin kopi, coffee shop, kalau nggak hitam, gradasinya ke coklat. Udah itu wis, nggak akan keluar dari situ. Paling juga ada aksen putih karena untuk menunjukkan foam dari cappuccino dan sebagainya. Tapi ini berwarna merah dan dia berhasil. Permisi ya Mas ya. Jawa tadi ya. Karena teman Anda membawa kopi warna hitam, kali ini udah biasa, udah klasik. Kopi Jawa dia udah cukup terkenal. Menguasai pangsa pasar kopi di Bandung. Jadi kafe-kafe yang di Bandung itu sujud ke kopi Jawa semua. Ya, dia itu udah top of mind lah. Jadi kalau kalian ke Braga, itu di Braga itu ada namanya kopi Jawa. Dan dia buka cabang baru tahun 2004 di Surabaya. Wih, satu tok cabangnya di Surabaya. Di Surabaya nggak laku karena di Surabaya kalah dengan kopi yang lain di Surabaya. Yang ingin saya sampaikan adalah kopi Jawa dengan harga yang cukup mahal, dia menggunakan kemasan hanya kemasan duplek yang di labeling. Duplek di labeling. Minggu depan saya bawakan. Ya, kopi Jawa duplek di labeling. Beda dengan kopi seperti ini. Dia menggunakan kemasan yang cukup bagus dengan stiker ya. Ini kemasan kertas duplek ya, karena dia hanya satu sisi. Kertas duplek, dia menggunakan labeling stiker. Lalu di dalamnya masih. Ini disebut dengan second packaging. Second packaging. Ini adalah first packaging. Dia menggunakan bahan kertas yang kedap. Kenapa kok kedap? Supaya menjaga perubahan dari kopinya. Kopi setahu saya itu ada kadaluarsanya. Setahu saya. Walaupun kadaluarsanya cukup panjang, bisa sampai setahun, 2 tahun dan sebagainya. Nah, best before ya, beda dengan expired. Best before tuh baik digunakan sebelum. Jadi bukan expired.
Sebenarnya kalau kopi expirednya itu bisa sampai 1 tahun 2 tahun, tapi best before-nya biasanya 6 bulan atau 8 bulan. Tuh. Dia setelah dia di roasting ya, setelah dia dimasak. Nah, ini adalah second packagingnya, ini adalah first packagingnya. Kenapa dia tidak berbau? Karena dia melindungi kualitas dari kopinya. Kertasnya juga bukan kertas yang yang berpori-pori gede. Tuh. Lalu bagaimana ini bisa tahu rasanya atau baunya seperti apa? Pasti ada kemasan yang lainnya, ada produk dengan yang lebih kecil. Yang sudah di green itu apa? Dihalusin ya. Sini itu ada. Bahkan sekarang kemasan kopi itu ada yang saset, teman-teman. Bayangkan, kemasan kopi ada yang saset kayak celupan gitu. Kayak teh celup. Pernah lihat gak? Gak pernah ya? Minggu depan tak bawain kopi Jawa. Tapi nggak bisa diminum karena cuma terbatas ya. Terbatas karena kalau diminum saya mau beli lagi males. Ya. Tuh. Ini kemasannya unik, bagus banget. Padahal dulu pada saat kopi itu dibuat kemasannya plastik. Bahkan kalau kembali ke primitif, di Malang itu ada namanya kopi dampit yang terkenal, itu pakai karung goni, gitu loh. Jadi dia tidak bisa tahan lama dia, karena perubahan suhu, perubahan dan sebagainya, nggak bagus. Tapi kalau sekarang karena teknologi, karena segmentasi dari kopi itu banyak. Penikmat kopi bisa di luar daerahnya sendiri. Ini asli mana mas kopinya? Ini asli Malang. Oh kopi Malang. Robusta berarti ya? Ini Arabica. Oh Arabica. Arabica mana ini? Itu yang untuk impor dari Ethiopia. Bayangkan dari YouTube Ethiopia. Ethiopia itu di mana? Ethiopia itu di mana? Afrika. Kau usah mikir ya. Ethiopia itu di Afrika. Bayangkan kalau ini benar-benar dari Ethiopia ya. Ethiopia ke Indonesia nggak mungkin dia naik Traveloka ya, golek Grab car juga nggak mungkin ya, iso puluhan tahun dia baru sampai sini. Dia pasti akan di shipping di kapal kargo yang gede pakai kontainer, di shipping. Bayangkan kalau ini cuma gini aja, telanjang gini aja, rusak nggak dia? Kenapa kok bisa rusak? Gesekan, terhimpit yang lain, perjalanan panjang, walaupun dia kedap pasti akan rusak. Makanya dia butuh second packaging. Ya, second packaging ya. Masuk ke sini. Second packaging. Masuk second packaging dari Ethiopia ke Indonesia masih bisa rusak nggak? Masih. Dan nggak mungkin cuma kirim satu ya. Ethiopia ke Indonesia ngirim satu rugi. Ya, satu kali pengiriman bangkrut ekspedisi ini. Ya, sehingga membutuhkan banyak pengiriman. Muncullah third packaging. Jadi dalam satu box ada 100 ginian. Oh ini yang misalnya yang Arabica, ada lagi yang Liberica, ada lagi yang Robusta dan sebagainya. Apa cuma ngirim segitu aja? Masih bisa rusak nggak dia? Muncullah fourth packaging. Pakai apa dia? Kayu. Itu fungsinya. Tapi ketika dia sudah masuk ke Indonesia, masih butuh fourth sama third packaging nggak? Masih butuh apa enggak? Kalau fourth packaging mungkin tidak butuh. Tapi kalau third packaging mungkin dia butuh. Misal, saya masukkan ya. Bener gini. Masukkan deh, saya takut rusak sama dengan membeli. Yes, kamu yang masukkan dulu. Itu punya kamu atau untuk jualan? Kebetulan untuk brandnya ini visual identity sama packagingnya saya buat. Oke. Tuh kan saya salah masukkan kan? Karena saya masukkan pasti rusak. Rusak membeli saya. Oke. Masuk second packaging, ya. Dia butuh third packaging nggak? Butuh. Ketika beli dikasih kantong plastik, kantong brandnya dan sebagainya. Kalau dia beli 3, ya tetap butuh kan? Nggak mungkin dibawa gini dikempit gimana ada motornya nggak mungkin dah. Kalau dia beli 5 juga masih butuh third packaging. Kalau dia dikirim lewat Shopee, butuh fourth packaging nggak? Butuh.
Karena nggak mungkin diadengin kresek terus dikirim, tetap dikai kerdus dan sebagainya. Jadi begitu cara bekerjanya ya. Tuh. Ini menarik ini. Saya baru tahu adalah bentuk kopi seperti ini. Tuh. Bagus. Minggu depan ini tetap dibawa ya, minggu depan ya. Saya bandingkan dengan kopi bukan kopi jiwa, kopi Jawa. DJAWA, kopi Jawa dari Bandung. Dan juga dia ada kemasan sasetnya. Ya, kopi ada kemasan sasetnya. Kopi ada kemasan sasetnya. Dia sekali seduh sama seperti teh. Oke, terima kasih Mas. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan atau di-sharing? Itu terkait dengan materi hari ini, yaitu materi material kemasan. Harus kalian perhatikan. Jadi sebenarnya sekali lagi saya ulangi ya, sebenarnya ada 15 struktur material dan pilihan material yang harus dipertimbangkan. Tapi saya cuma kepingin kalian menghafalkan 7 saja atau menggunakan 7 saja untuk nanti merancang kemasan untuk UAS. Yang pertama, apa produknya? Itu perlu dipertimbangkan. Bagaimana produk atau akan dipindahkan? Jadi hand carryingnya seperti apa? Lalu bagaimana dan di mana produk itu akan disimpan? Ya, lalu yang selanjutnya bagaimana produk perlu dilindungin? Ya, lalu yang kelima bagaimana produk itu akan dipajang sebagai bentuk media promosinya? Lalu yang keenam di mana produk itu akan dijual? Lalu yang ketujuh siapa target audiensnya? Yang nomor 6 ini menarik. Di mana produk itu akan dijual? Ya, tidak mungkin produk-produk Equil itu dijual di pasar. Nggak mungkin. Nggak mungkin juga minuman klub yang kalian lihat di Indomaret atau Alfamart dengan harga 2.500 itu dipajang di hotel bintang 5. Nggak mungkin. Makanya ada klub dengan kemasan yang mirip Equil. Ya, dia produknya ya setara dengan Equil lah. Kalau kita tidak melihat kejernihannya, itu kita akan ketipu. Wah, gila nih Equil nih yang dikeluarin, ternyata bukan klub versi mewahnya. Itu adalah pentingnya dari kemasan. Dan yang paling penting yang terakhir adalah siapa target konsumennya atau target audiensnya. Itu penting banget, sangat-sangat penting. Itu berhubungan dengan semua media desain yang akan kalian rancang. Apapun media desainnya, kita harus menentukan segmentasinya dulu, targetnya dulu, karena itu yang membedakan karya kita dengan karya seni. Itu kalian perlu ingat-ingat. Ya. Dan nanti ketika kalian ngerjain UAS desain kemasan, sekali lagi itu bisa diangkat atau dikembangkan menjadi tugas akhir. Bagi yang belum ngambil tugas akhir ya, tapi kalau udah ngambil tugas akhir nggak usah sok-sokan berubah ya, karena prosesnya kan panjang. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum ngambil tugas akhir atau ngambil seminar, tugas dari mata kuliah kemasan bisa dikembangkan untuk tugas akhir kalian. Karena beberapa kemasan yang saya tunjukkan tadi itu adalah pengembangan dari tugas mata kuliah desain kemasan. Tuh. Pertanyaan saya, desain kemasan dan visual identity itu sama atau tidak? Atau gini, kemasan tuh bagian dari visual identity atau bukan? Kayaknya iya, kok kayaknya? Kemasan itu bagian dari visual identity atau bukan? Kan udah dapat mata kuliah visual identity ya. Teman-teman yang online, Mas Vio dan juga Mas Amri juga udah dapat mata kuliah visual identity ya. Pertanyaan saya, apakah kemasan bagian dari visual identity? Oke, apa itu visual identity? Iya, gak usah diwalik, gak usah diterjemahkan. Kalau diterjemahkan ya gampang aja, Mbak. Gak usah diterjemahkan. Apa itu visual identity? Bimbingannya Pak Yogi ada nggak di sini? Nah, Pak Yogi silakan dijawab. Apa tuh visual identity? Visual tuh kayak logonya. Logo itu visual identity atau brand identity? Dua-duanya bisa. Lo gampang banget jawabnya. Dua-duanya bisa. Visual identity itu apa saja yang bisa merepresentasikan sebuah identitas brand. Ya, visual identity. Kemasan itu visual atau bukan? Ya, sehingga kemasan itu bagian dari visual identity. Kenapa kok saya nanyakan itu? Supaya nanti ketika kalian membuat kemasan, merancang kemasan, tidak melupakan identitas visual dari brand yang kalian angkat. Saya mau bikin kemasan KitKat. Tahu KitKat ya?
Tapi warnanya kuning guys, gak kira iso. Nggak akan bisa. KitKat ya harus menggunakan warna merah. Nggak boleh dilepaskan itu karena kemasan bagian dari visual identity. Nggak boleh terlepas. Kalau kalian bikin sebuah kemasan, brand guideline-nya itu harus tetap diperhatikan dari segi warna, logo. Bikin KitKat tiba-tiba logonya dirubah sakar PDW ora iso. Nggak bisa. Jadi harus dipertimbangkan hal seperti itu. Makanya saya tanyakan, kemasan itu bagian dari visual identity. Jangan sampai merubah image dari brand yang kalian angkat. Karena nanti di pertemuan ke-5 setelah liburan Nataru, teman-teman sudah mulai mengerjakan project UAS-nya. Ya, sudah mulai mencari brand yang akan kalian angkat. Sudah mulai mencari produknya apa saja yang ingin kalian buatkan kemasannya. Itu sudah mulai dicari di pertemuan ke-5 setelah liburan. Ya, jadi udah mau dipikirin tuh. Jadi risetnya harus panjang. Ya, harus mencari. Kan kalian tidak membuat visual identity dari awal ya. Ya, sehingga harus kalian cari selain mencari masalah yang berhubungan dengan kemasan, kalian juga harus mencari brand guideline-nya seperti apa. Gampangannya golekno GSMI lah. Gampangnya seperti itu. Karena disampaikan tadi bahwa kalau kita ngomongin visual identity, kita ngomongin logo. Kan ada aplikasi penggunaan logo di media design, itu harus dicari. Pak, kalau misalnya belum ada logo gimana? Gimana itu? Oh, bikin kemasan untuk UMKM. Magu apa cara? Nah, dibuatkan. Ya monggo silakan kalau ya dibuatkan. Atau jika tidak memiliki logo, kalian bisa mengambil semiotika dari produk yang di situ. Contohnya apa? Contohnya ini. Gue sak GSME ya karena cukup panjang gitu. Nanti akhirnya jadi mata kuliah visual ya kan balik pembuatan GSM kan ada aplikasi logo pada desain kemasan pada media desain. Dipakai aja itu semiotikanya. Contohnya kalau misalnya makanan sehat, dia nggak akan jauh dengan warna-warna yang berhubungan dengan kesehatan. Warna hijau, biru dan sebagainya. Pak, di tempat saya itu ada UMKM yang jualan basreng. Basreng pedes level 1 sampai level 7. Tapi dia belum punya logo, Pak. Saya bikin kemasannya gimana? Ya udah pinjem aja semiotika dari makanan beras itu seperti apa. Oh, berarti saya tidak akan lepas dari warna merah, warna orange, font-font yang tegas. Nggak mungkin pakai font-font kayak Calibri, Comic Sans ya nggak lucu gitu ya. Jadi font-fontnya merepresentasikan dari makanan pedas tersebut. Syukur-syukur kalau nanti kalian teman 5 ketika instruksi UAS-nya udah jalan, teman-teman sudah mulai mencari brand yang memang sudah ada logonya itu jauh lebih baik. Ya, minimal logonya logo type. Ya, nggak harus lengkap logo gram dan juga logo type. Minimal ada logo type-nya. Kan dari logo type tersebut kalian bisa meminjam untuk memilih fontnya, memilih macam-macamnya di situ. Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Saya tahu rasanya jadi Habib ya kalau disorot sama kamera. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo, kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, udah malam apa sudah liburan Pak? Itu Jumat malam Pak. Oke, kalau nggak ditanyain ya sudah saya akhirin aja ya. Saya nunggu, kalian juga menunggu kapan ini selesai gitu ya. Daripada kita berpura-pura ada yang mau bertanya gitu ya. Jadi itu materi hari ini ya teman-teman terkait dengan material packaging. Ini udah masuk grup semua ya. Teman-teman yang online udah masuk grup, Mas Amri dan Mas Vio. Belum, Pak.
Mas Vio sudah Aku masuk lupa. grup? Belum, Pak. Grup desain kemasan belum ya? Oke, saya minta tolong Mas Vio dan juga Mas Amri kirim di kolom chat ini ya, nanti saya masukkan grup. Semua materi akan saya share di grup. Gitu ya. Oke, teman-teman yang lain udah masuk grup semua? Ada yang belum? Udah semua ya? Oke, nah tolong Mas Amri sama Mas Vio untuk menuliskan nomor teleponnya di WA di grup, nanti saya invite. Insya Allah semua materi akan saya sampaikan di grup supaya juga bisa jadi baca-bacaan dan juga tugas-tugasnya saya kirimkan di grup untuk project UAS-nya. Jadi project UAS-nya bertahap ya, nggak langsung pure ngerjain. Jadi pertemuan 5 udah mulai start, 6, 7. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk nanti saya invite. Jika tidak ada pertanyaan teman-teman, izin untuk mengakhiri ya perkuliahannya. Kita insya Allah ketemu minggu depan. Mepet dengan liburan. Semoga masih ada tetap semangat untuk tetap masuk ya, karena materinya masih ada yang saya sampaikan supaya tidak double-double materinya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan nanti bisa nyambung di grup, kalau ada apa-apa bisa nyambung di grup. Terima kasih, sehat selalu teman-teman. Mas Vio, Mas Amri, sehat selalu di tempat masing-masing. Semoga nanti kita bisa berjumpa secara offline di Malang ya, supaya bisa ngobrol lebih gayeng dan lebih enak lagi. Terima kasih teman-teman yang offline juga saya akhirin ya. Sehat selalu, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.